Dampak perubahan iklim dunia semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Bencana alam terjadi di mana-mana, mulai dari badai topan, badai siklon tropis, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana lainnya. Di Indonesia, dampak krisis iklim nyata terlihat di pesisir pantai utara Jawa Tengah yang menjadi langganan terjadinya banjirop. Banjirop merupakan dampak dari pemanasan global yang adalah disebabkan oleh naiknya permukaan air laut. Sejak November lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat di wilayah pesisir utara Pulau Jawa untuk mewaspadai adanya potensi banjirop. Banjir akibat pasang air laut tersebut kerap terjadi di daerah penyangga ekonomi pesisir utara Jawa, di antaranya Tangerang, Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, dan Gresik. Banjirop tentunya dapat menimbulkan kerugian material dan non-material terhadap masyarakat. Mulai dari banyaknya rumah warga yang terendam banjir, rusaknya bangunan, lingkungan yang kotor dan menimbulkan berbagai penyakit, hingga mengakibatkan kelangkaan air bersih. Tidak sedikit warga yang harus mengungsi karena rumah mereka terendam banjir. Di pengungsian, warga pun kerap berhadapan dengan masalah jumlah fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK. Pasalnya, kebutuhan MCK merupakan kebutuhan primer bagi tiap individu manusia. Jika persoalan sanitasi tak segera ditangani, para pengungsi dikhawatirkan terjangkit berbagai wabah penyakit. Ada besaran-besaran yang terkait dengan hak manusia hidup gitu, hak asasi manusia hidup yang tidak bisa terpenuhi. Akses terhadap MCK, akses kepada apalagi air bersih. Pertanyaannya adalah pemerintah lokalnya berusaha apa enggak? Mungkin sebenarnya pemerintah lokalnya berusaha. Mungkin, cuman usahanya nggak cukup. Artinya ini sebetulnya bukan cuma urusan pemerintah lokal, juga urusan nasional. Buat saya di situ, pemerintah dan masyarakatnya. Tapi masyarakatnya udah cukup berusaha, Pak. Kalaupun ya bertahan di situ aja, nggak punya tempat lagi. Ada soal dalam pembunuhan hak asasi manusia di situ. Permasalahan serupa terjadi di Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Kota yang identik dengan wisata Lawang Sewu juga memiliki objek wisata religi yang selalu ramai dikunjungi. Berbagai bangunan bersejarah dapat ditemui di kota ini. Namun, sayangnya, banjirop kerap kali menggenangi Semarang, khususnya wilayah yang tak jauh dari garis pantai. Bencana rob di kota itu seolah tidak pernah ditemukan solusinya. Seperti yang terjadi pada warga RT 4 RW 5 Tambak Semarang Loro, Semarang Utara. Sudah bertahun-tahun warga berdampingan dengan banjirop. Kondisi semakin diperparah saat datang musim penghujan, dan hal ini membuat warga harus mengeluarkan biaya untuk meninggikan lantai rumah agar tidak terendam. Warga pun berharap pemerintah dapat membuat solusi atas persoalan tersebut. Harapan kita itu hanya pemerintah yang bisa membantu kondisi ini, karena kita ingin terbentuknya Sabupanti Sipel. Kalau sudah terbentuk Sabupanti Sipel, paling nggak air rob tidak akan menggenang di wilayah. Tidak adanya menggenang di wilayah, otomatis yang pertama masyarakat bisa hidup lebih tentram. Lebih tentram karena apa? Tidak selalu memikirkan untuk meninggikan rumah dalam posisi mengharuskan. Jadi untuk tabungan mereka, misalnya mereka kan di sini mayoritas nelayan, mereka punya tabungan sedikit-sedikit mungkin bisa buat untuk kepentingan yang lain. Di sisi lain, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan penambahan pompa hingga perbaikan saluran air menjadi upaya pemerintah untuk menangani banjir di Kota Semarang. Evaluasi daripada kejadian ini pertama adalah kapasitas pompa kita memang harus ditingkatkan. Kapasitas pompa yang kita punya itu mungkin cukup pada saat curah hujan atau kapasitas hujan dihitung sekitar tahun 2013 yang lalu. Tapi dengan perkembangan iklim yang luar biasa, termasuk hari ini, kemarin hujan sangat tinggi, masuk kategori hujan ekstrim, itu evaluasinya pertama pompa harus ditambah, supaya kemudian mampu membuang secara cepat air-air yang ada di wilayah perkotaan. Evaluasi kedua, drainase kita juga harus diperbaiki. Saluran-salurannya mungkin sudah tidak mampu menampung air-air yang ada di Kota Semarang. Maka menjadi program prioritas ke depan
saluran seperti UDIT dengan kapasitas yang besar itu harus menjadi prioritas. Dan yang ketiga, kami masih sangat berharap pada normalisasi kali atau sungai yang akan terus kita lakukan, termasuk juga tanggul laut atau jalan tol dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR yang sudah mulai jalan di daerah Demak. Mudah-mudahan tahun ini dimulai di daerah Semarang, kemudian tahun depan nyambung lagi ke arah Kendal. Itu bisa menjadi tanggul laut yang mampu menangani persoalan banjir Kota Semarang. Selanjutnya adalah Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang telah dinobatkan sebagai Kota Kreatif UNESCO. Letaknya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa membuat Pekalongan terendam banjir rob hampir setiap tahun. Beberapa rumah di pinggir laut sudah tenggelam, bahkan diantaranya sudah tenggelam permanen. Tidak hanya itu, banjir rob menyebabkan permasalahan ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat. Saat rob membanjiri rumah sekitar, membuat aktivitas masyarakat terhambat, hingga ekonomi warga melemah karena tidak bisa mencari nafkah. Berbagai penelitian menyebut stres akibat rob dapat dialami oleh seseorang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, dampak dari rob dapat dirasakan pada individu segala usia dan dampaknya dapat meluas seperti perasaan duka akibat kehilangan harta benda, masalah perilaku pada anak-anak, hingga meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi saya bikin proposalnya waktu itu ada 3S namanya. Yang satu adalah safekeeping, menyelamatkan dulu, safekeeping, menyelamatkan diri kita dulu, itu safekeeping. Jadi menanam mangrove kalau airnya mau masuk atau gimana caranya kita selamat dulu aja itu. Yang kedua surviving, habis selamat melindungi diri kita, baru kita surviving, bertahan hidup. Habis itu sustaining, Mbak. Sustaining itu panjang ke depan mau ngapain, apa yang harus diintervensi karena ekonomi dan macam-macam. Ini tapi saya nggak dalam ya Mbak ya, tapi salah satunya apa yang terjadi di Pekalongan itu adalah KDRT Mbak, cukup meningkat kekerasan dalam rumah tangga, yaitu banyak istri-istri yang dipukulin sama suaminya, mungkin suaminya ya dua-duanya stres ya Mbak ya pastinya ya. Dengan apa yang itu tadi Mbak, suaminya pada nggak kerja, basah, rumah harus, Mbak kan pernah kesana mungkin ya, rumah kan harus dinaikin terus Mbak. Karena harus lantainya rumah harus balapan Mbak, sama jalan. Jadi tiap tahun kalau orang punya duit Mbak di Pekalongan, yang ada mereka harus membelanjakan duitnya untuk menaikkan lantai rumahnya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah membangun kolam retensi atau yang dikenal dengan sistem long storage di daerah pantai. Bahkan saat ini telah direncanakan untuk membangun kolam retensi di perbatasan Semarang-Demak yang sangat rawan terjadi banjir rob. Kolam retensi akan dibangun pada area seluas 225 hektar. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan sedang membangun infrastruktur penanganan banjir di Jawa Tengah. Mulai dari pembangunan bendungan Jatibarang hingga ke hilir seperti pembangunan kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul rob, stasiun pompa, kolam retensi, serta tanggul laut, termasuk bendung gerak di kanal banjir barat. Pentingnya langkah mitigasi berbasis ekosistem dan vegetasi untuk solusi menangani banjir rob secara berkelanjutan. Kebijakan pemerintah seharusnya bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur beton, namun juga melibatkan warga untuk aktif membangun infrastruktur hijau.